Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Retribution. Film ini bercerita tentang sebuah upaya pencurian uang sebesar 208 juta euro kepada salah satu seorang pria kaya raya. Untuk menjalankan aksinya, perampok tersebut menyimpan sebuah bom di mobil pria kaya. Ketika hendak pergi, bom lantas aktif dan akan meledak jika pria kaya beranjak dari mobilnya. Hal tersebut tentu menjadi ketakutan bagi pria kaya ini dan dia diancam untuk memberikan uang tersebut kepada si perampok lewat telepon. Akankah pria kaya ini lolos dari ancaman tersebut atau justru menyerahkan uang itu kepada perampok? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai dengan ledakan misterius yang mengguncang sebuah mobil, menciptakan kegemparan di kota. Pemandangan berlanjut dengan penampakan Matt, salah satu pendiri global STB Capital, yang sedang berolahraga sambil mendengarkan berita baru-baru ini. Anders, pemimpin STB Capital, bos sejati perusahaan itu, juga terlibat dalam adegan tersebut. Heather, yang merupakan istri Matt, meminta suaminya untuk menjaga dua anak mereka karena dia memiliki pertemuan bisnis. Matt, meskipun memiliki pekerjaan dengan kliennya, mencoba membujuk mereka untuk berinvestasi. Kehadiran anak-anak membawa gangguan dalam rutinitas kerja orang tua tersebut. Tetapi Heather tampaknya tidak memedulikan alasan-alasan itu. Matt harus menjaga anak-anak mereka sendiri. Meskipun dia menolak karena pekerjaannya yang sibuk, anak-anak mereka terutama Jack, sang putra remaja yang pemberontak, terlihat mencari perhatian dengan perilaku keras dan pemanfaatan smartphone. Terungkap bahwa Matt dan Heather adalah tipe orang tua yang sibuk memberikan fasilitas dan uang kepada anak-anak mereka tanpa alasan yang jelas. Jack dengan jelas menyatakan keinginannya untuk bolos sekolah dan meninggalkan Matt. Saat pergi, hanya Emily, anak bungsu Matt, yang setuju untuk ikut dengannya ke dalam mobil. Namun karakter disiplin Matt tetap mengejar Jack dan memaksa anaknya itu masuk ke dalam mobil di tengah jalan. Selama perjalanan, Matt menghubungi seorang teman investor yang sedang diajaknya untuk berinvestasi di perusahaannya. Meskipun temannya tersebut telah kehilangan 3 juta euro di pasar saham. Matt menggunakan kenangan pertemanan mereka selama 18 tahun untuk membujuknya, menyampaikan bahwa kekayaan sejati tidak dapat dicapai jika menyerah begitu saja setelah mengalami kerugian kecil. Matt juga menyadarkan temannya bahwa dengan menyentuh titik lemah seseorang mereka bisa dikendalikan. Akibatnya, Carl memutuskan untuk tetap berinvestasi meskipun mengalami kerugian 3 juta euro. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi panggilan telepon dari nomor tersembunyi. Suara seseorang dengan modifikasi suara seperti robot memberitahu Matt bahwa ada bom waktu tepat di bawah kursi tempatnya duduk. Meskipun awalnya Matt menganggapnya sebagai ancaman iseng, dia segera mematikan panggilan. Namun detik berikutnya pesan masuk dengan foto Matt bersama anak dan istrinya saat makan siang tiba-tiba muncul. Karena terlalu fokus pada foto tersebut, Matt hampir menabrak mobil lain di lampu merah. Tanpa ragu, Matt langsung berubah arah menuju sekolah Jack. Sementara dalam perjalanan, ponselnya kembali berdering. Matt memilih untuk mengabaikannya, menurunkan volume dan meraba di bawah kursi. Hasilnya membenarkan dugaannya ada sesuatu di sana. Untuk memastikannya, Matt berhenti di tepi jalan, mengambil ponselnya, dan mengambil beberapa foto di bawah kursi. Seketika tubuh Matt bergetar. Ternyata itu adalah bom yang diaktifkan oleh timbangan berat badan. Jika berat badan kursi berkurang, bom tersebut akan meledak. Oleh karena itu, Matt tidak bisa beranjak dari kursi jika ingin tetap hidup. Ponsel butut kembali berdering, kali ini Matt tidak berani mengabaikannya. Orang di seberang telepon memerintahkan Matt untuk terus menyetir mengikuti arah jalan. Dari belakang, Matt juga menyadari bahwa ada satu motor yang terus mengikutinya. Untuk memastikan, dia mengambil jalan berbelok dan motor itu pun mengikuti. Dalam kecurigaannya, Matt berpikir bahwa pengendara motor mungkin adalah si penelpon. Tiba-tiba, si penelpon meminta Matt untuk mengambil ponsel Zack dan Emily, lalu membuangnya. Tentu saja kedua anak ini langsung menolak dan bertanya mengapa Matt harus melakukannya.
Tidak bisa membujuk anak-anaknya, Matt dengan sengaja menghentikan mobilnya, membuat si pengendara motor terjatuh. Namun terungkap bahwa pengendara motor tersebut adalah kekasih Zack yang bernama Mila, yang sengaja mengikuti mereka karena sudah berjanji untuk bolos sekolah bersama Zack. Merasa usahanya gagal, Matt langsung menancap gas dan meninggalkan Mila. Kemudian Matt memberitahu anak-anaknya yang sebenarnya. Ada seorang penjahat yang meletakkan bom di mobil mereka, dan penjahat tersebut ingin membuang ponsel Zack dan Emily. Pada akhirnya Zack dan Emily menyerah, memberikan ponsel mereka dan membiarkan Matt langsung membuangnya. Setelah itu si penelpon memerintahkan Matt untuk pergi ke lokasi yang telah ditandai. Matt segera tancap gas menuju tempat tersebut. Selanjutnya si penelpon memerintahkan Matt untuk mengangkat telepon dari rekan kerjanya, Sylvain. Ternyata mobil Sylvain juga telah dipasangi bom dengan sensor berat yang sama. Kekasih Sylvain dalam kepanikan akan kematian terus mencoba keluar dari mobil. Seorang polisi melihat kegaduhan di dalam mobil tersebut dan menyuruh Sylvain dan kekasihnya keluar. Sylvain menolak untuk keluar, tetapi kekasihnya dengan cepat membuka kunci mobil dan beranjak dari kursinya. Tiba-tiba ledakan besar terjadi, menyebabkan kematian Sylvain. Kekasihnya dan polisi tersebut dengan cepat Matt menancap gas dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tanpa disadari, CCTV merekam kepergiannya sehingga Matt kemudian dicurigai sebagai pelaku. Ternyata ini adalah keinginan dari penelpon misterius untuk memastikan bahwa Matt tidak berani menantang perintahnya. Membuktikan bahwa bom yang dipasang bisa membunuh kapanpun si penelpon menginginkannya. Dalam keingintahuannya untuk mengetahui siapa penelpon misterius dan kesalahan apa yang membuatnya menjadi target, Matt mencoba bertanya tentang kesalahannya. Namun, si penelpon dengan cepat mengancam bahwa jika Matt mencari tahu dan melanggar perintahnya, dia dan anak-anaknya akan meledak. Kemudian, si penelpon memerintahkan Matt untuk menelpon Heather, meminta Heather mengambil semua uang yang tersimpan di brankas Bank Aik. Namun, nomor Heather tidak dapat dihubungi karena sepertinya dia dengan sengaja mematikan ponselnya. Matt kemudian mencoba menghubungi Christina, karena Heather tadi pagi berencana untuk bertemu dengan Christina. Sayangnya Christina tidak bersama Heather. Dengan rasa bersalah, Christina memberitahu Matt Sayangnya, Christina tidak bersama Heather. Dengan rasa bersalah, Christina memberitahu Matt bahwa sebenarnya Heather pergi menemui pengacara perceraian dengan niat membuat surat cerai. Matt sangat terkejut mendengar berita tersebut. Bertanya-tanya mengapa selama ini Heather tidak pernah menyentuh topik penceraian. Setelah mencari nomor telepon pengacara Heather di internet, Matt segera menghubunginya dan meminta agar pengacara tersebut memberikan ponselnya kepada Heather. Dengan alasan bahwa anak-anak mereka dalam masalah serius, Matt menjelaskan kepada Heather bahwa seseorang telah meletakkan bom di mobil mereka. Heather diinstruksikan untuk pergi ke Bank Aik dan mengambil semua uang yang disimpan di brankas. Matt memperingatkan bahwa jika Heather menelpon polisi, bom akan meledak, mengancam nyawa mereka semua. Setelah itu si penelpon meminta Matt mencari tempat bersembunyi untuk menunggu Heather. Namun ketika Heather tiba di Bank Aik, Matt memiliki ide brilian. Dia menekan tombol bisu di panggilan ponselnya, kemudian membuka saluran berita. Ternyata kota saat itu sedang dihebohkan oleh 3 bom yang meledak, merenggut banyak nyawa. Semua bom diduga dirancang oleh orang yang sama, dan sementara itu pihak kepolisian menyatakan bahwa pelakunya adalah teroris. Satu mobil mencurigakan juga terlihat meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa terekam oleh CCTV. Jack mulai emosi dan menyalahkan ayahnya yang memaksanya masuk ke mobil. Merasa terjebak dan bisa mati kapan saja di dalam mobil tersebut, Matt hanya bisa menenangkan Jack, berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkan mereka berdua. Sementara itu si penelpon misterius menelpon Matt lagi dan Matt segera mematikan tombol bisu di ponsel untuk berkomunikasi dengan penelpon. Heather sendiri telah meletakkan uang di bagasi mobil dan segera pergi. Namun, tiba-tiba di depan Bank Aik, penelpon mengubah rencananya. Dia menyuruh Heather menyerahkan uangnya kepada seorang pria berjas biru yang duduk di taman. Tanpa diduga setelah uang diserahkan, polisi bersenjata lengkap tiba-tiba muncul dan menangkap pria berjas biru beserta Heather. Penelpon dengan sengaja melakukan hal ini, menelpon polisi dan melaporkan keberadaan Matt yang berniat mengambil uang di Bank Aik.
menciptakan bukti keterlibatan Matt yang semakin mendalam dalam permainan si penelpon misterius. Insiden peledakan bertambah satu lagi. Sekarang perhatian polisi semakin fokus untuk mengejar Matt. Sementara itu, si penelpon mulai membicarakan tentang dana gelap sebesar 28 juta euro yang disimpan di Dubai oleh investor. Si penelpon menyuruh Matt datang ke lokasi tertentu di mana Anders sudah menunggu. Dan di perjalanan, mereka akan membahas dana gelap tersebut. Matt kembali menekan tombol bisu, lalu menyuruh Jack memeriksa apakah ada ponsel kecil di bawah kursinya yang terkait dengan foto bom. Seperti dugaan Matt, ditemukan ponsel kecil yang dirakit bersama bom sebagai remote pengendali jarak jauh. Di sepanjang jalan, berita telah memuat wajah Matt sebagai tersangka utama pengeboman, menjadikannya buronan paling dicari. Hitler kemudian menerima telepon dan orang yang berbicara adalah detektif Angela, meminta Matt menyerahkan diri dan melepaskan anak-anak. Tentu saja Matt tidak bisa melakukannya. Dalam upaya untuk menghindari ledakan, Matt bersedia berbicara, namun dengan syarat kepada detektif Angela. Matt menjelaskan bahwa si penelpon mengendalikan pemicu bom melalui jaringan telepon, dan untuk bisa berbicara, jaringan harus dimatikan. Setelah Angela menutup telepon, Matt kembali menekan tombol bisu, dan si penelpon kembali terhubung. Si penelpon meminta Matt untuk segera datang ke lokasi yang telah ditentukan. Dalam waktu 2 menit, Matt tiba di sebuah pabrik terbengkalai di mana jalur kereta pengangkut barang melaju silih berganti. Anders sangat marah menyalahkan Matt atas pemasangan bom di mobilnya. Matt berusaha menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya, tetapi Anders terus menyalahkan Matt, mendesaknya untuk mengungkapkan maksud dari pemasangan bom tersebut. Penelpon kembali meminta Matt agar memaksa Anders untuk menandatangani pencairan dana sebesar 208 juta euro di Dubai. Anders semakin marah dan menolak keras untuk menandatangani pencairan itu. Merasa bahwa Matt berniat merampoknya dan mengambil semua uang tersebut untuk dirinya sendiri, Matt terus mendorong dengan ancaman, mengancam Anders dengan konsekuensi berat, bahkan ancaman kematian. Dalam tekanan tersebut, Anders akhirnya menandatangani pencairan itu. Sekarang yang tersisa hanyalah tanda tangan dari Matt, dan uang tersebut akan sepenuhnya dicairkan. Selanjutnya, penelpon kembali memerintahkan Matt untuk membuka dashboard. Di sana, terdapat sebuah pistol dan Matt harus memilih antara menembak Anders atau meledakkan mobilnya. Namun, Matt menemui kesulitan besar karena tidak mampu melaksanakan perintah tersebut. Ia tidak sanggup untuk menyakiti temannya yang selalu mendampinginya. Tiba-tiba saat kereta melintang menghalangi pandangan, mobil Anders meledak dengan tiba-tiba. Serpihan ledakan itu menyebabkan Jack dan Emily terluka. Melihat anaknya terluka, Matt kehilangan perhatian terhadap perintah penelpon. Ia segera menginjak gas dan meninggalkan tempat tersebut. Matt yakin bahwa selama uangnya belum ditransfer, penelpon tidak akan berani meledakkan bomnya karena yang diincar oleh si penelpon adalah uang. Matt terus menerobos jalan meskipun dikejar oleh banyak polisi. Ia berhasil memasuki sebuah terowongan bawah tanah tanpa ragu. Sinyal tiba-tiba hilang ketika terhalang oleh tembok terowongan dan 2 motor polisi tampak seperti memberikan petunjuk jalur. Setelah keluar dari terowongan, Matt mendapati banyak polisi yang menunggu, menutup akses jalan. Meskipun terkepung, ini sesuai rencana Matt. Selama sinyal terputus, penelpon tidak dapat meledakkan bomnya. Detektif Angela memberi perintah agar polisi tidak menembak. Dan Hitler meskipun di sana tidak diizinkan mendekat oleh pihak berwenang. Sebuah robot pengintai turun memeriksa area sekitar mobil untuk menemukan bom seperti yang diindikasikan oleh Matt, yang mengklaim bom terletak di bawah kursi dengan sistem pemicu berat badan. Detektif Angela mulai percaya pada kebenaran itu, meletakkan senjatanya dengan hati-hati dan mendekati mobil Matt untuk berbicara. Matt memiliki satu tujuan utama, yaitu meminta detektif Angela segera mengeluarkan kedua anaknya dari mobil. 2 petugas penjinak bom ditugaskan untuk memeriksa apakah ada bom di bawah kursi penumpang. Ternyata bom hanya terpasang di bawah kursi Matt. Semua pintu mobil segera dibuka dan Emily pertama kali dikeluarkan diikuti oleh Zack.
Matt meminta izin kepada detektif Angela untuk berbicara dengan Heather. Dia menyampaikan permintaan maaf atas semua peristiwa yang terjadi. Mengakui bahwa dia mungkin bukan ayah yang baik karena pernah meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Namun sekarang ia merasa menyesali. Matt menyatakan keinginan untuk berubah segalanya jika diberi kesempatan hidup yang lebih panjang. Heather tersentuh oleh kata-kata Matt, berjanji bahwa jika Matt kembali, mereka akan memulai kembali sebagai keluarga yang utuh. Matt merasa lega karena keluarganya telah selamat dan sekarang dia menemukan untuk mengejar penelpon tersebut. Menyadari bahwa detektif Angela tidak percaya padanya, Matt memilih untuk menangkap si penelpon tanpa bantuan polisi. Tanpa ragu, Matt memacu mobilnya, berhasil menerobos blokade polisi dan pengejaran pun dilanjutkan. Saat sinyal jaringan kembali aktif, penelpon marah dan mendesak Matt untuk segera menandatangani persetujuan transfer. Matt tetap acuh tak acuh menantang si penelpon untuk menentukan tempat pertemuan. Mereka harus berhadapan langsung dan Matt yakin bahwa penelpon tidak akan berani meledakkan bomnya sebelum surat persetujuan ditandatangani. Bagi penelpon, uang adalah yang utama. Dan jika Matt mati sebelum surat itu disetujui, bom yang sudah dirakit akan menjadi sia-sia. Penelpon akhirnya menunjukkan lokasinya. Matt saat melewati kerumunan orang yang sedang berdemo harus menunggu di sana. Di tengah keramaian, seorang yang bertopeng tiba-tiba memasuki mobil. Ternyata dialah si penelpon misterius, sambil memegang pemicu bom di tangannya, menyuruh Matt untuk menjalankan mobil mencari tempat sepi. Topeng tersebut akhirnya dibuka dan terungkap bahwa orang di balik topeng adalah Anders. Demi uang, Anders menjebak Matt dalam permainan kematian yang mengerikan. Matt awalnya mengira Anders tewas dalam ledakan di samping kereta. Tetapi momen kereta lewat memberikan Anders kesempatan untuk keluar dari mobil dan meledakkan mobilnya sendiri. Yang lebih parahnya, Anders merancang skenario agar Matt menjadi tersangka pengeboman atas kematian semua orang. Selain merampok, Anders memiliki niat untuk menyiksa Matt hingga mati di penjara. Dia telah merekam percakapan terakhir di mana Matt mengancam akan membunuh Anders. Matt mendapati dirinya dalam situasi tanpa jalan keluar. Dia harus segera menandatangani pencairan dan melakukan transfer, atau rekaman itu akan diserahkan kepada polisi. Matt sepenuhnya menyadari bahwa dia tidak bisa menyangkal bukti itu. Dia telah kalah. Namun, ada satu aspek yang tidak terpikirkan oleh Anders. Hanya mereka berdua yang berada di dalam mobil. Jika mobil meledak, keduanya akan mati. Situasi ini membuat skenario semakin rumit dan membawa Matt ke ambang keputusan sulit. Matt dengan tegas menyatakan bahwa baginya lebih memalukan berada di penjara. Mati bersama orang yang menyakiti keluarganya adalah pilihan terakhir. Dengan keputusan itu, Matt menolak untuk menandatangani, bahkan tidak peduli jika mobil harus meledak sekarang. Tanpa ragu, Matt tiba-tiba menginjak pedal gas menuju arah jembatan dan menabrak tiang lampu di tengah jembatan. Mobil itu miring, hampir jatuh ke sungai, dan ponsel pemicu bom terlepas dari tangan Anders, menyangkut di pagar jembatan. Saat Anders berusaha mengambil kembali ponsel pemicu itu, Matt dengan cepat melepas sabuk pengaman dan melompat ke sungai. Sementara itu mobil meledak karena sensor beratnya telah dipicu. Anders tewas dalam ledakan, mengakhiri ancamannya terhadap Matt dan keluarganya. Keputusan dramatis Matt telah membawa akhir yang tak terduga pada permainan mematikan yang diciptakan oleh Anders. Sementara Matt berhasil selamat, tak ada yang tahu bahwa Anders mati di dalam mobil yang meledak, karena mayatnya menghilang bersama semua bukti akibat ledakan. Masyarakat menganggap Anders tewas di samping jalur kereta. Mengenai tuduhan pengeboman, kesaksian Zack dan Emily tentang penelpon yang mengancam ayah mereka membantu Matt terlepas dari tuduhan tersebut. Uang sebesar 208 juta euro dicuri dari investor dalam waktu 1 bulan dianggap hilang bersama pelaku pengeboman. Matt memberikan pernyataan bahwa uang itu sudah ditransfer kepada pelaku di bawah ancaman. Di akhir film, Matt hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara atau kasus investasi yang tidak sehat yang merugikan investor. Namun yang sebenarnya terjadi adalah bahwa 208 juta euro kini menjadi milik Matt seorang diri. Ia menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru bersama keluarganya. Merestorasi kebahagiaan yang sempat terancam oleh permainan mematikan yang diciptakan oleh Anders. Dan ya, film pun tamat.